Terima kasih. Ini materi yang mungkin jadi bahan diskusi kita malam hari ini semuanya, Bu Suci, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Yaitu mengenai asam urat. Siap, Baik, Dok. mungkin saya minta salam dulu. Saya menyampaikan salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam Waalaikumsalam sejahtera untuk kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Salam kebajikan buat kita semua. Salam sehat. Luar biasa buat kita semua juga. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini adalah kesempatan yang luar biasa yang diberikan, yang difasilitasi oleh Rakyat Indonesia untuk kita bukan sekedar silaturahmi, tapi betul-betul kita ingin menjadi satu kesatuan dalam pemahaman yang biasanya itu menjadi dasar sesungguhnya. Jadi merupakan bagian penting yang harus kita ambil adalah kita punya kesepahaman. Hari ini atau malam hari ini kita akan membahas mengenai asam urat dan mudah-mudahan Bapak, Ibu, teman-teman kita semua mendapat pembelajarannya. Karena ini adalah satu bahan yang harus didiskusikan, bukan saya memberikan sesuatu, bukan saya sharing, tapi ini betul-betul harus didiskusikan dengan matang. Jadi kesimpulannya kita ambil kesimpulan bersama, bagaimana solusi. Kenapa yang disampaikan dulu atau kenapa kata yang di atasnya adalah solusi? Karena ternyata saya sengaja diperkecil di sana. Komplikasi dari asam urat itu luar biasa. Jadi kita harus segera mengambil satu sikap ketika kita mulai ada tanda-tanda atau ada sesuatu dengan badan kita, yaitu dengan kelebihan asam urat. Mudah-mudahan ini jadi catatan penting buat kita bareng-bareng. Jadi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya ingin memberikan satu gambaran yang sangat sederhana dulu, yaitu asam urat. Asam urat itu ada di sini, tapi dalam posisi normal. Ternyata asam urat pada wanita dengan 2,6 sampai 5,7 yang normal, pada laki-laki 3,5 sampai 7,0 miligram per desiliter darah, itu ternyata adalah antioksidan. Jadi asam urat itu adalah antioksidan, berarti bagian dari tubuh kita seperti bagian lain. Seperti sistem yang lain. Asam urat itu harus ada dalam badan kita. Ternyata akan mempertahankan sodium. Sodium itu apa namanya, satu elektrolit yang ada dalam badan kita, dalam darah kita. Juga berhubungan dengan tekanan darah. Asam urat. Sehingga apa yang didapatkan kalau kita punya asam urat dalam konteks yang normal, maka kita akan tetap terjaga, maka kita akan berumur panjang, maka kita akan kreatif, maka kita mempunyai satu intelijensi yang cukup luar biasa, dan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang luar biasa. Fungsi imunnya itu dahsyat, karena kita punya asam urat. Celakanya, kabar jeleknya, ada yang kelebihan asam urat, ada yang kekurangan. Tapi kekurangan itu relatif kecil sekali. Yang paling banyak di sini. Kelebihan asam urat. Jadi saya akan ulangi lagi, asam urat itu diperlukan oleh tubuh kita. Seperti halnya yang lalu kita bahas mengenai asam lambung. Asam lambung itu bagian dari tubuh. Asam lambung itu antiseptik. Asam lambung itu sangat diperlukan ketika pencernaan. Demikian juga dengan asam urat. Ketika berlebihan akibat makan, nah ini yang paling perlu. Ini harus harus jadi catatan penting Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ketika makan sehari-harinya dengan makanan yang mengandung urin yang tinggi, ini jadi persoalan berbeda. Jadi konteksnya, kalau ini yang di paling atas, apa yang menyebabkan hiperurikemia atau kadar asam urat di dalam darah kita tinggi, ternyata dieteri, makan keseharian kita. Ini mulai ada gambaran. Berarti solusinya, tolong diambil dulu, solusinya adalah kita harus berorientasi kepada makanan. Di sini disampaikan lagi gula, gula. Kalau ada kelainan ginjal, obat-obatan.
Rajin minum obat itu salah satu. Jadi contohnya adalah tiazid. Kemudian kalau faktor genetik kita tidak berbicara. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu teman-teman sekalian? Asam urat itu karena berlebihan akan mengalami kristalisasi. Berarti membatu. Membantunya di mana? Bisa di jari-jari tangan kita, bisa di jari-jari eh, kaki kita, bisa di semua sendi, bisa di ginjal. Ini adalah kristalisasi. Dan apa yang terjadi? Kalau terus berlebihan juga, maka terjadi oxidative stress. Oxidative stress adalah kebalikan daripada antioksidan. Jadi oksidasinya berlebihan, maka harus diperlukan antioksidan. Oksidasi stres, peradangannya pun tidak berhenti. Jadi ketika seseorang sudah tinggi asam uratnya, aduh, pegelnya, sakit di sendinya, punggungnya sakit semua, setiap persendian sakit. Itu karena inflamasi yang tidak selesai-selesai. Itulah asam urat. Dan kemudian yang lebih parah lagi, ternyata akan merusak pembuluh darah, lapisan paling dalam. Tidak berfungsi dengan baik. Endothelial dysfunction. Berarti lapisan paling dalam yang berhubungan darah itu rusak. Kalau lapisan pembuluh darah, dalam hal ini adalah yang terpenting adalah pembuluh darah arterinya atau pembuluh darah nadi, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Gara-gara asam urat yang berlebih. Inilah persoalannya. Maka terjadilah terjadilah berbagai risiko penyakit GERD. Eh, apa namanya, batu ginjal, hipertensi, aterosklerosis karena terganggunya endothelial dysfunction, serangan jantung atau gagal jantung. Di sini gagal jantung tidak bicara serangan jantungnya. Gagal jantung, stroke, diabetes, metabolic syndrome, dan fatty liver. Ternyata Bapak Ibu teman-teman sekalian, hanya kita membicarakan tinggi asam urat, kok berhubungan seluruh penyakit yang pernah kita bahas. Penyakit jantung, stroke, diabetes, semua metabolic syndrome, itu terjadi karena asam urat yang berlebihan. Inilah catatan penting malam hari ini Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bahwa ketika kita berbicara hal yang sederhana dan selalu kita berbicara adalah asam urat, asam urat, asam urat. Lebih jeleknya lagi, mohon maaf sekali lagi saya harus menyampaikan dari awal. Tidak boleh makan bayam, tidak boleh makan kangkung, tidak boleh makan sayuran hijau. Nanti kita harus melihat ke sini Bapak Ibu teman-teman. Makanan mana yang mengandung purin? Apalagi dilanjutkan purin yang tinggi, purin yang banyak. Yang banyak purinnya mana? Ternyata bukan bayam. Ternyata bukan kangkung. Ternyata bukan sayuran saja yang mengandung purin. Ini kesalahan kita bareng-bareng. Sekali lagi, ini kesalahan kita bareng-bareng. Ini ada 67 yang hadir malam hari ini. Saya bangga ada yang dari NTT, dari Kuburaya. Kuburaya besok saya ada di Pontianak. Ada di sekitar Kuburaya. Karena saya ada di sana. Ini catatan penting sekali lagi, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Asam urat itu harus ada dalam badan kita. Masuk dalam badan kita. Ini yang harus jadi catatan penting. Nah, inilah yang terjadi. Yang tadi saya katakan kristalisasi. Maka terjadilah asam urat yang mengkristal di persendian. Seperti ini gambaran. Apa selanjutnya adalah pasti bengkak. Selanjutnya apa? Peradangan pada persendian. Tidak pernah berakhir sampai akhirnya merah, sakit. Luar biasa, nggak selesai-selesai. Ini hanya digambarkan dari satu titik. Padahal asam urat itu ada di seluruh tubuh kita. Persendian itu banyak, bukan cuma di jari kaki, bukan di jemari kaki, tapi di seluruh, di sini juga sama. Di persendian lain juga sama, akan terjadi kristalisasi. Di ginjal juga sama, akan mengalami kristalisasi yang sama. Ini jadi catatan. Boleh di-unmute dulu. Terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, mari kita berpikir, mari kita itu kan
sepakati bareng-bareng, carilah satu solusi yang terbaik dan berawal dari makanan. Sehingga apa? Sehingga kita akan jauh menghindari komplikasi. Sehingga kita akan jauh lebih prosesnya ke komplikasinya. Nah, ini adalah satu ilustrasi yang sederhana Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Ternyata ada beberapa minuman dan makanan yang harus kita hindari. Kenapa demikian? Karena purinnya tinggi. Oh, ternyata alkohol purin. Ternyata soft drink purin. Ternyata seafood purin. Ternyata jeroan termasuk salah satunya adalah liver, hati. Ternyata purin tinggi. Di sini sederhana Bapak Ibu teman-teman sekalian. Oh, ternyata bukan bayam. Berarti Popeye tidak salah. Makanannya cuma memilih bayam. Mudah-mudahan guyon yang eh, akan memberikan pencerahan ke kita. Purin yang kita harus hindari. Yang harus kita siasati adalah purin. Ini boleh dimakan, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ya, kita lihat bareng-bareng. Ya, ini boleh almond, roti, telur dan sebagainya. Ini mulai harus dibatasi. Asparagus, beef, chicken, crab, lobster. Ini yang enak-enak semua nih. Mushroom. Ini ini harus dibatasi. Ini betul-betul harus dihindari sama sekali. Karena purin yang tinggi. Alkohol, ikan lagi, duck, ghost. Ini yang betul-betul harus dihindari. Karena apa? Karena purinnya tinggi. Jadi buat Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ketika kita tahu makanan keseharian kita, dan ada sesuatu di badan kita, kemudian kita cek di laboratorium, oh ternyata angkanya lebih dari sekian, normal. Maka segera kita siasati satu persatu makanan ini. Ini boleh, sekali lagi, ini dibatasi, ini dilarang. Lebih baik hindari sama sekali. Karena kadar purinnya. Apalagi yang saya punya, saya akan lihatkan, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Nah, ini sama, ini boleh. Ini masih oke. Kacang-kacangan, oh ternyata kacang-kacangan tidak asam urat. Kacang-kacangan, biji-bijian berarti. Nasi tidak masalah, milk skim tidak masalah, sunflower, biji, ini adalah kuaci berarti. Candy silahkan, walnut silahkan, yogurt silahkan. Ini mulai dibatasi. Mulai dari kerang. Ini harus dibatasi, termasuk udang, termasuk soybean, termasuk bayam. Nah, mulai kita ketemu dengan bayam. Oh, bayam itu harus dibatasi, tapi tidak dilarang. Yang dilarang sebelahnya. Ini mulai lebih serius lagi. Hampir semua. Sarden, kerang yang istimewa, scallopnya, tuna, salmon, organ-organ dalam atau jeroan. Ini yang beda sekali, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kerang yang spesifik itu juga sama. Jadi artinya, kenapa sekarang yang kita diskusikan asam urat? Karena keseharian. Dan rata-rata tidak menyadari bahwa dasarnya adalah makanan yang sehari-hari kita makan. Dan itu mengandung purin tinggi. Nah, apel ternyata ada purin, tapi cuma 14. Aprikot, ini banana, pisang, bayam, ini kan tadi udah cerita, strawberry, semua. Oh ini yang tinggi. Oh ini yang tinggi ternyata. Daging, beef, lamb, kambing, tinggi, lebih tinggi daripada bayam. Coba pikirkan baik-baik sekarang Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mana makanan yang keseharian kita, kalau terjadi sudah kelebihan asam urat maka kita siasati satu kali. Jadi konteksnya malam hari ini justru pada makanan. Solusinya kita apa istilahnya? Menceklis, memeriksa makanan keseharian kita. Mana yang tinggi purinnya, mana yang oke, mana yang harus dibatasi. Ini dalam bentuk angka, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ternyata masih, kalau di sini angkanya masih puluhan. Paling tinggi 85 katakan. Ya, tomat, tofu, dan lain sebagainya ini masih puluhan. Angka purinnya.
Nah, sekarang udah mulai angka 100-an. Di mana isinya? Fish, ternyata fish semua. Jenis berbagai chicken juga sama. Ayam, beef lebih jelas lagi. Ini mulai ratusan. Nah, hampir 500, di atas 500. Ini mulai serius lagi. Ada jenis fish, sarden, liver. Kemudian ini, nah, pig, nih, yang suka, benar-benar yang suka harus betul-betul disiasati. Ternyata ini adalah salah satu yang tinggi. Ini kacang-kacangan dan lain sebagainya masih ada di sini, masih relatif ya. Demikian juga dengan di bawah yang tadi. Nah, atau balik lagi ke sini kalau ingin menyederhanakan. Ini betul-betul tidak. Jangan, jangan dikonsumsi karena very high urine, mengandung purin yang sangat tinggi. Lebih baik tidak. Ini dibatasi. Ini dibatasi lagi tapi lebih ringan. Ini silahkan nikmati. Ayo kita punya kesepakatan yang baik dalam mensiasati asam urat, dalam mensiasati tingginya asam urat. Yang notabene hampir semua kita tinggi. Kenapa demikian? Karena yang dimakan adalah yang dari bukan yang di bawah ini, tapi yang dari sini ke atas. Ini adalah makanan terlezat. Ini pasti lezat sekali. Ini lezat pasti. Kalimatnya adalah makanan yang kita makan secara kebetulan adalah makanan tinggi. Jadi catatan penting buat kita bareng-bareng. Harus disiasati dari sisi makanannya. Nah, apa itu asam urat yang tinggi di dalam darah? Maka inilah sebagai kelebihan asam urat. Karena walaupun bagaimana, ini tidak akan bisa didamaikan lagi, dikonfrontasi lagi, karena ini adalah keperluan betul-betul satu kondisi yang memerlukan sekali pemikiran yang berbeda. Jangan ada kelebihan asam urat di dalam darah kita. Apa yang terjadi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ternyata serius sekali. Saya ingin memberikan satu gambaran yang harus sama-sama kita pahami bareng-bareng, yaitu kejadiannya seperti apa. Asam urat bisa dari luar. Sekali lagi, asam urat bisa dari luar, yang tadi kita ceritakan dari makanan sehari-hari. Tapi tubuh kita juga bisa memproduksi asam urat. Sekali lagi, tubuh kita juga lagi membaca, lagi punya kemampuan untuk melakukan satu produksi asam urat. Ini tidak penting buat kita. Sehingga maka terbentuklah pertama didapatkanlah purin. Bapak Ibu teman-teman sekalian. Inilah yang akan jadi bahan baku menjadi asam urat. Karena pengaruh dari santin dirubah dari purin menjadi dan kemudian dirubah oleh enzim santin oksidase menjadi asam urat. Jadi di satu sisi, sekali lagi di satu sisi ada produksi terbentuklah asam urat. Sampai di sini ya baik dari luar, dari makanan maupun diproduksi oleh tubuh kita. Dari mana dok diproduksinya? Dari sel dari tubuh kita yang tidak diperlukan lagi akan dibuang, nanti hasil metabolisme, kematian sel dan sebagainya. Yang masih diperlukan lagi, maka dia akan dipakai untuk bahan baku menjadi purin, menjadi asam urat. Jadi di satu sisi sampai di sini ini adalah produksi asam urat. Hal yang terpenting lagi atau yang harus kita siasati, Bapak Ibu teman-teman sekalian adalah ini harus kita pertimbangkan baik-baik. Asam urat yang sudah terbentuk itu harus dikeluarkan. Dikeluarkan melalui pencernaan, berarti melalui buang air besar kita. Ini yang pertama. Tapi hanya 30%. Sedangkan yang terbesar melalui 70% itu melalui ginjal kita, berarti melalui urin kita, melalui buang air kecil kita. Asam urat harus keluar. Jadi di satu sisi produksi, di satu sisi pengeluaran. Bagaimana asam urat bisa tinggi di dalam darah? Kalau banyak diproduksi, baik dari luar, dari makanan maupun diproduksi oleh badan kita, karena badan kita banyak yang sakit. Banyak badan yang sakit, selnya banyak yang harus dibenahi, selnya dimatikan, DNA-nya diambil, apalagi sekarang RNA-nya diambil, energi dan lain sebagainya juga menghasilkan urin, menghasilkan asam urat, maka tinggi.
Di satu sisi tidak bisa dikeluarkan. Nah, ini yang jadi masalah. Tidak bisa dikeluarkan terutama oleh ginjal. Dan ternyata Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, mohon maaf sekali lagi ini kesimpulannya, asam urat yang tinggi di dalam darah, ternyata kalau penyebabnya adalah produksi, itu hanya 10%. Yang sangat bermasalah, yang 90% adalah karena tidak bisa dikeluarkan dari badan kita. Sekali lagi, karena tidak bisa dikeluarkan oleh badan kita melalui ginjal. Artinya, saking banyaknya ginjal berusaha mengeluarkan, tapi ternyata tidak mampu. Berarti ginjalnya capek, ginjalnya kelelahan. Maka terjadilah asam urat yang tinggi dalam badan. Jadi, kalau kita melihat gambar di sini, ayo kita siasati bareng-bareng. Meskipun 10% Bapak Ibu teman-teman sekalian yang berasal dari produksi asam urat, tapi kalau ini disiasati dari makanan kita, maka pengeluarannya juga tidak akan menjadi beban ginjal. Kita mensiasati dari makanan dulu. Karena makanan bisa kita siasati. Tapi kalau ginjal kita paksakan untuk mengeluarkan, belum tentu kita bisa. Ini tidak bisa. Artinya kita harus lebih banyak membatasi makanan yang mengandung purin tinggi. Supaya produksi asam urat tidak terlalu tinggi dan ginjal tidak terbebani mengeluarkan asam urat. Tolong jadi catatan pentingnya ada 81 yang hadir. Jadi Bapak Ibu teman-teman disinilah fokusnya gitu. Catatan terpenting adalah kemampuan ginjal mengeluarkan asam urat. Nah, tadi di sini udah disinggung mengenai pencernaan 30%. Dok, di mana lagi asam urat bisa keluar? Keringat. Karena keringat adalah bagian dari sistem pengeluaran hasil metabolisme badan kita. Maka untuk membantu ginjal yang kecapean, ginjal yang harus terbebani berat pengeluaran asam urat, maka keluarkanlah keringat kita. Berolahraga aja keluar asam urat melalui keringat. Setiap kita melakukan olahraga, apalagi sampai berkeringat, napas kita juga akan bagus. Napas kita juga akan mengeluarkan CO2 yang banyak. CO2 itu mirip, sekali lagi, CO2 itu mirip dengan asam urat. Kalau CO2 banyak dikeluarkan dari paru-paru kita, oksigen banyak yang masuk, maka tugas kita selesai. Tidak tinggi asam uratnya, sehat, tidak ada komplikasi. Itulah solusi yang kita bisa simak hari ini. Nah, ini sama saya kira, cuman ini adalah penjelasan lebih ke arah detailnya, Pak Ibu teman-teman sekalian, bahwa asam urat itu diproduksi oleh liver, bahwa asam urat itu masuk melalui pencernaan kita, dietnya, makanan sehari-harian, tapi kemudian berhubungan dengan pengeluaran, pengeluaran melalui urin, dengan ginjalnya, pengeluaran melalui pencernaan dengan fesesnya. Saya minta olahraga, keluarkan lewat keringat, keluarkan lewat CO2. Jadi akan terbantu dan kita tidak punya asam urat yang tinggi. Ingat, asam urat adalah antioksidan. Ingat, asam urat adalah untuk umur panjang kita, untuk sehat kita. Ya, bisa diam. Nenek ada dengar ini. Nah, Kecil di dokter. ini adalah gejala-gejala asam urat yang tinggi di dalam darah kita. Apa yang dirasakan? Pegel linu itu bagian dari yang sering sekali didengar, yaitu sakit sendi, bengkak, sampai kemerahan, sampai seperti orang yang alergi. Itu karena kristalisasi, itu karena, mohon maaf, itu karena asam urat yang tinggi dalam badan kita. Kenapa sampai terjadi gatal, sampai memerah dan lain sebagainya, dan terasa gatal? Karena tidak keluar melalui keringat. Jadi terakumulasi di kulit kita. Bukan cuma di sendi. Kesulitan, ada permasalahan buang air kecil, dan urinnya baunya luar biasa. Nggak enak, menyengat sekali. Itulah asam urat yang tinggi. Kalau ini terjadi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sekali lagi, kalau ini terjadi, gejala-gejala ini ada, maka segera rubah, mulai satu persatu. Makanan apa yang harus kita coret?
olahraga, bernafas, lebih cepat dari biasanya. Ini harus kita siasati bareng-bareng. Ini tadi udah terilustrasi adanya gouty arthritis. Ini penyakit gout. Ini kristalisasi dari asam urat karena deposit daripada asam urat yang disebut sebagai topi. Terjadi bengkak, terjadi kemerahan, terjadi peradangan. Dan Bapak Ibu teman-teman sekalian, kristal asam urat itu tajam. Sekali lagi, kenapa sakit? Karena tajam sekali. Seperti halnya jarum. Maka akan terasa sakit yang luar biasa. Ini adalah perjalanannya dari mulai tidak bergejala, meskipun sudah ada di dalam darah, tidak bergejala, ya. Tapi kemudian 3-10 hari kemudian ini mulai terjadi, mulai ada kristalisasi pada sendi. Ini sudah parah. Jadi dari mulai tidak bergejala menjadi akut, akhirnya kronik. Akhirnya menjadi kronis, tidak sembuh-sembuh. Tidak satu tempat, misalkan tadinya hanya di jari telunjuk akan pindah. Demikian juga dengan di kakinya. Akan terus lebih banyak lagi. Nah, apa yang terjadi? Komplikasi apa yang terjadi? Ternyata akan mengalami satu kerusakan banyak sekali, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tulang akan mengalami kerusakan karena asam urat yang tinggi. Jelas, sendi tadi sudah bicara. Tendon, penghubung otot dengan tulang kita akan mengalami kerusakan. Demikian juga dengan ligamennya. Rusak hanya karena berbicara di asam urat. Apalagi terjadi? Tadi saya sudah singgung, akan terjadi penyakit ginjal, dari mulai batu ginjal sampai gagal ginjal, serangan jantung dengan gagal jantung, tingginya tekanan darah, diabetes, perlemakan hati, dan seluruh gangguan metabolik. Termasuk di dalamnya Thailand. Inilah yang terjadi, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ketika pengeluaran susah, ketika ginjal sulit mengalami, ketika overproduksi dari liver, ini pengeluarannya berkurang, ini pengeluarannya berkurang, sementara liver terus memproduksi, maka terjadilah asam urat yang tinggi di dalam darah kita. Terjadilah hipertensi, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Maka sendi akan rusak, maka terjadi penyakit ginjal kronis, maka terjadi penyakit jantung dan pembuluh darah. Serius ternyata tingginya asam urat. Komplikasinya luar biasa. Ini juga hal yang sama, tapi yang paling perlu adalah ketika tinggi asam urat, dari manapun jalannya, maka yang terjadi adalah kerusakan pembuluh darah arteri, terutama lapisan paling dalam tunika intimanya. Dan ini yang menyebabkan hipertensi. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika ada kasus, ini ada 97 peserta, ada kasus tekanan darah tidak turun-turun. Tolong perhatikan asam uratnya. Periksalah laboratorium. Apakah ada sesuatu dengan asam urat di dalam darah kita. Ini sengaja saya mengambil satu pro dan kontra. Bagaimana peranan dari asam urat terhadap berbagai kelainan yang ada di dalam tubuh kita. Ini pasti pro dan kontra. Tapi nyatanya 100%. Bahwa sangat berhubungan dengan sekali antara asam urat yang tinggi dengan berbagai penyakit kronis lainnya. Ini yang harus kita perhatikan betul-betul, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini kondisi yang terjadi dari mulai persendian dengan segala konsekuensinya, ginjalnya yang rusak, kardiovaskuler dengan penyakit jantung koroner, dan gagal ginjalnya, hipertensi, penyakit ginjal kronis, metabolic syndrome, terjadinya insulin resisten, kegemukan. Nah ini juga kan, dok saya makannya sedikit tapi turun berat badannya susah. Cek sekali lagi, cek asam urat karena akan menyebabkan kegemukan. Metabolic syndrome lain apa? Lemak tidak akan pernah turun, lemak tinggi terus di dalam darah, total kolesterolnya, HDL LDL-nya tidak normal, triglyceridnya tinggi, hipertensi. Dan terakhir Bapak Ibu teman-teman, ini mohon disimak paling bawah. Urin yang tinggi di dalam badan kita, asam urat yang tinggi di dalam badan kita itu memacu untuk terjadinya kanker. Sekali lagi, kalau urin ini tidak bisa kita
terbuang melalui asam urat dan terbuang, berarti ada gangguan metabolisme atau ada gangguan merubah dari purin menjadi asam urat, maka berhubungan sekali dengan kanker. Bapak Ibu, mohon maaf. Sebentar. Suara saya masih bisa diterima ya? Bu, oke, masuk lagi Iya, sekarang. Dok. Mohon maaf. Masih. Ya, Masih, mohon Saul. maaf. Terputus di laptopnya. Saya kembalikan lagi ke materi sebentar. Ini harus betul-betul kita ini dalam bentuk yes. Mudah-mudahan tidak putus lagi. Jadi ternyata berhubungan sekali dengan kanker. Ini harus kita simak baik-baik. Tingginya kadar asam urat berhubungan dengan penyakit ginjal. Kita sudah tidak bisa lagi berdebat. Terjadinya penyakit kardiovaskuler. Terjadinya kalsifikasi, penumpukan kalsium di dalam pembuluh darah. Itulah yang merusak endotel. Terjadinya kerusakan ginjal. Ini mekanismenya, saya kira tidak perlu dibahas lagi. Body mass index akan meningkat, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Akan lebih tinggi lagi kelebihan berat badannya. Hipertensi, ginjal kronis, dan seterusnya. Ini mewakili. Makanya saya selalu tidak akan pernah lupa dengan gambar ini. Ketika kita kondisi apapun, hipertensi dan lain sebagainya, dan salah satunya adalah kita lagi bicara asam urat dengan penyakit sendinya. Mohon maaf, saya balikin lagi. Dengan penyakit sendi, degenerative joint disease dan juga gout-nya. Ini karena kegemukan. Bapak Ibu tidak sampai di sana. Serius sekali komplikasi dari asam urat itu. Sampai terjadi gangguan pada mata. Peradangan pada mata. Jantung sudah dibahas, sendi sudah jelas. Nah ini gambarannya. Bapak Ibu seperti ini kira-kira gambarannya. Walaupun gambarnya kecil tapi ini akan jelas sekali. Akan terjadi kerusakan tulang. Diawali dengan pada persendian. Ginjal sudah jelas. Sampai di telinga kita pun akan terjadi penumpukan daripada kristalisasi asam urat. Ini jadi karena apa? Karena di telinga kita ada tulang rawan. Semuanya rusak, kegemukan, ginjal mengalami insufisiensi, hiperlipidemi, insulin resisten, hipertensi, dan semua berhubungan dengan pembuluh darah. Gout, serangan jantung, stroke, metabolic syndrome, ginjal, hipertensi, diabetes, kegemukan, dan tidak bisanya memetabolisme lemak dengan baik. Ini akibat daripada asam urat yang tinggi. Peradangan, kerusakan endotel, dan juga oxidative stress. Fokus kita, nah sekarang saya ingin sedikit menyinggung, mumpung di gambar di sini, di slide di sini, orientasi daripada ITERA dengan peralatan, artinya adalah terapi. Maka konsentrasikan di sini. Seluruh yang sudah disediakan oleh PRIVE Indonesia pasti berhubungan dengan inflamasi, perbaikan pembuluh darah, dan mengatasi oxidative stress. Karena dengan demikian akan selesai semua persoalan. Baik dengan cara di blow maupun dengan TeraBio atau BioLite-nya. Silakan manfaat itu semua untuk mengatasi tingginya asam urat. Sebetulnya bukan menurunkan asam urat, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tapi justru merubah konteks yang kita bicarakan tadi. Bukan sekedar menurunkan asam uratnya, tapi merubah dari mulai makanannya, pola pikir kita, negatif kita terhadap berbagai jenis makanan yang salah selama ini kita harus rubah. Ini saya mengingatkan lagi bahwa ada hubungan mekanisme antara metabolisme purin yang terganggu dengan kanker. Kalau kita bisa merubah purin ini dengan baik sampai asam urat dan dibuang,
maka merupakan treatment untuk kanker. Sebaliknya Bapak Ibu teman-teman sekalian, tolong jadi catatan penting kita. Ketika purin metabolismenya terganggu, meskipun dia dengan kemo, dengan operasi dan lain sebagainya, tapi purin yang terganggu ini akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kanker. Ini catatan penting yang harus kita simak bareng-bareng. Ini jelas, saya tidak ingin menggarisbawahi yang lain. Ada hubungan yang jelas. Gangguan metabolisme purin berhubungan dengan progresnya kanker dalam tubuh seseorang. Sehingga, balik lagi, karena kita berbicara gelombang, kita berbicara lagi pancaran, blow berarti bagaikan memancarkan gelombang ke tubuh kita, sama dengan matahari. Ketika matahari menyentuh bumi, menyentuh dedaunan, maka terbentuklah buah dan sayur. Jadi di sini tidak ada konteks yang salah. Kalau kita mau sepakat, kalau kita mau menarik satu kesepahaman, di dalam buah dan sayur, kadar purinnya tidak tinggi. Bahan baku asam uratnya tidak tinggi, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Yang tinggi itu makanan lain selain daripada buah dan sayur. Inilah kenapa saya mengilustrasikan sayur, buah. Nah, bagaimana peran daripada ITERA? Coba kita ingat lagi matahari. Ketika matahari kita berjemur, kita mendapatkan rasa hangat. Panasnya itu kita rasakan. Maka balik lagi ke konteks penetrasi. Bagaimana memanaskan tubuh kita sampai ke sumsum tulang. Itulah ITERA blow. Itulah memanfaatkan gelombang tera. Pemanasan akan baik karena tubuh kita akan diperbaiki. Endotel yang rusak, pembuluh darah akan diperbaiki. Otot diperbaiki. Liver, mohon maaf sekali lagi. Kalau tadi liver adalah produksi asam urat, maka jangan terlalu tinggi, jangan terlalu. Itulah konteksnya pemanasan. Komplikasi pada jantung akan dibatasi karena pemanasan. Demikian juga komplikasi pada stroke, pencernaan, dan lain sebagainya. Demikian juga kepada pankreas. Sehingga tidak terjadi diabetes dengan pemanasan. Saya dapat beberapa literatur hubungan antara heat clearing dan diuresis promoting. Pada apa? Pada pasien dengan gouty arthritis. Ini tidak bisa dibuka karena berbayar. Journal of Orthopedic Surgeon. Ini mengisyaratkan kita pemanasan yang didapatkan baik melalui BioLife, TeraBio, kemudian blow-nya ITERA, maka mendapatkan hal yang sama. Literatur yang berbeda ini merubah. Ini satu ilustrasi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Diberikan panas kemudian diberikan dingin, diberikan panas diberikan dingin. Artinya ada mekanisme yang ingin dirubah dalam badannya. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan tingginya kadar asam urat. Dan hasilnya fantastik. Hasilnya baik rasa sakit, kualitas tidur, kadar asam urat itu sendiri, kemudian quality of life-nya mengalami satu perbaikan dengan memberikan panas dingin. Mari kita siasati bareng-bareng beberapa yang bisa kita jadi catatan. Bagaimana dengan resonansi? Berarti gelombang. Gelombang yang dipancarkan bukan bersifat cuma thermal saja. Ini yang paling perlu. Saya tidak ingin bahas semuanya, bioelektrik dan lain sebagainya, tapi ini yang paling perlu. Menurunkan spasme, menurunkan rasa sakit karena itu yang dirasakan oleh teman-teman yang mengalami peradangan sendi. Kalimat yang terakhir yang paling baik karena ini berhubungan sekali. Menurunkan semua gejala-gejala yang berhubungan dengan osteoartritis. Peradangan pada persendian tulang. Jadi nggak usah ada keraguan, lakukan apa yang kita diskusikan sekarang. Siasati satu persatu makanan, manfaatkan ITERA. ITERA sudah menyediakan semua. Ini juga hal yang sama, bagaimana frekuensi bekerja, bagaimana gelombang masuk dalam tubuh kita dan bisa menghilangkan semua sel
yang negatif, yang jelek, yang mengalami gangguan. Kenapa demikian? Karena produksi energi kesembuhan. Karena membuild up menjadi antioksidan. Ketika sakit, asam urat yang harusnya tadi menjadi antioksidan, tapi jelek karena berlebihan. Maka diperlukan antioksidan. Sinar dipakai, gelombang dipakai. Antiinflamasi jelas. Tadi saya katakan, orientasikan penyelesaian solusi daripada asam urat adalah pada inflamasi, kelainan pembuluh darah, dan juga oxidative stress. Ini selesai. Terakhir adalah autofagi. Ketika sinar masuk dalam tubuh kita akan meningkatkan autofagi. Ini sekali lagi berhubungan dengan kanker juga. Karena akan membunuh semua sel yang sakit, termasuk sel yang sudah DNA-nya terganggu. Saya kira tidak ada lagi keamanan radiasi nol. Kemudian ini tes radiasinya. Ini yang selalu dipertanyakan. Dok, bagaimana caranya untuk blow? Dok, bagaimana caranya, apalagi dengan menggunakan Itera Bio atau BioLine. Tolong pikirkan baik-baik. Tidak ada tidak ada satu cara yang semudah yang dipersiapkan oleh Prep Indonesia. Ikutin saja beberapa langkah penting, seperti nanti mungkin akan kita bahas sama Ibu Suci, maka kita akan mendapatkan. Bapak Ibu, saya serahkan kepada Ibu Suci, mungkin ini yang cuma bisa disampaikan. Kita masuk di tanya jawab ataupun diskusinya. Silakan Bu Suci, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Dokter Setio. Wah, tadi pemaparannya detail banget ya, seperti biasa Bapak Ibu ya. Baik, kalau begitu silakan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau mungkin saat ini sedang mengalami beberapa keluhan kesehatan yang related atau yang sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, boleh tulis di kolom chat atau di kolom komentar ya untuk kita bisa berdiskusi atau sekaligus Bapak Ibu bisa konsultasi dengan Dokter Setio. Baik, sebelum kita menunggu beberapa pertanyaan yang masuk, Dok, ini tadi Suci kan lihat ya dari beberapa tampilan di slide ini bahwa ada penyebab-penyebab yang mengakibatkan tingginya kadar asam ini ya, asam urat ya. Nah, yang menarik adalah salah satunya juga termasuk buah-buahan mana yang mengandung fruktosa yang tinggi. Kemudian juga sayuran ya kan, ternyata ada beberapa jenis sayuran yang juga mengandung purin yang tinggi gitu. Nah, padahal kan kita ini diharuskan ini mengurangi karbohidrat, memperbanyak protein gitu ya, kemudian juga sayuran dan buah-buahan. Nah, kalau daging merah ya, ayam atau seafood lah, itu oke lah, kita ngerti selain mungkin tinggi purin dan juga kolesterol. Nah, cuman buah-buahan sama sayur-sayuran nih, Dok. Jadi ada juga asam uratnya ya. ada juga asam urat dan terus kita makan apa nih, Dok? Mungkin makan suplemen life aja ya. Life ya, Dok. Kalau semua dilarang lah, Dok. Gimana kita makan apa, Dok? Jadi gimana menyiasati supaya kita bisa menyeimbangkan juga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, tapi juga di satu sisi bisa menghindari kandungan kadar purin yang tinggi. Kayaknya hampir di beberapa jenis item makanan, sayuran, buah-buahan itu ada juga karena yang namanya buah pasti ada fruktosanya, Dok. Gimana, Dok? Betul. Jadi begini, prinsipnya adalah kita langsung batasi saja purin menjadi asam urat. Semua makanan ada. Antara saya dengan Bu Suci, dengan Pak Yosef misalkan di Labuan Bajo, atau siapa saja, Bu Dera misalkan di sini yang saya lihat, itu punya jenis makanan atau kesukaan yang berbeda. Sekali lagi, kesukaannya berbeda. Kita akan pilih sayur, kita pilih apapun, ada purinnya. Satu. Jadi konsekuensinya, memang makanan itu harus masuk ke badan kita karena ada purin. Loh, kok harus masuk, Dok? Kok beda sekali statementnya dengan yang tadi? Karena kita perlu asam urat. Jadi catatan pentingnya kita perlu asam urat dulu. Asam urat itu antioksidan. Asam urat itu yang membuat kita umur panjang. Masukkan ke badan kita asam urat itu.
tapi secara bijak. Artinya secara bijak apa? Kalau tahu asam uratnya itu, kalau tahu purinnya tinggi, ya jangan makan banyak-banyak di situ. Bila perlu hindari. Kalau asam urat, kalau purinnya tidak terlalu tinggi, katakanlah medium, maka boleh. Kalau purinnya rendah, maka kita boleh lebih banyak lagi mengkonsumsinya. Satu. Itu dari sisi intake-nya yang masuk dalam badan. Yang kedua, yang berperan adalah pengeluarannya. Asam urat harus keluar nih. Sudah ada dalam badan kita, sudah ada di dalam darah kita. Yang dikeluarkan tuh yang mana? Yang berlebihan. Karena asam urat harus ada di badan kita dalam angka yang normal. Sekali lagi, asam urat harus keluar, harus masuk ke dekat tubuh kita, baik dari makanan maupun diproduksi oleh liver kita. Bayangkan, nggak mungkin ada yang salah. Sekali lagi, nggak mungkin ada yang salah. Dari makanan dimasukkan, dari liver diproduksi. Artinya apa? Kalau makanannya kurang, mohon maaf sekali lagi, ini mungkin ceritanya dari Bu Suci adalah kelebihan. Takut banget lebihnya. Ada orang yang kurang asam uratnya dari makanan. Tolong dipikirkan baik-baik itu. Ada orang yang kurang mendapatkan purin dari makanannya. Maka liver, karena tubuh juga akan ada kematian dan lain sebagainya, maka DNA-nya, RNA-nya, ATP-nya dan lain sebagainya, itu diperlukan untuk membuat asam urat, membuat purin, sehingga terbentuk asam urat. Konteks keseimbangannya adalah setelah ada asam uratnya, setelah siap dengan itu, nggak boleh lebih. Artinya apa berarti? Fungsi pengeluaran harus sempurna. Berarti ginjalnya harus sehat. Keringatnya harus banyak keluar. Fesesnya tidak ada gangguan buang air besar juga. Ketika ada gangguan pengeluaran baik dari paru-paru, mohon maaf, baik dari paru-paru dengan CO2-nya, keringat melalui kulitnya, feses dari saluran pencernaan, dan urin atau buang air kecilnya, maka asam urat akan berlebihan dalam badan kita kalau mengalami gangguan itu. Jadi Bu Suci, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita tidak ada kekhawatiran dengan sumber yang masuk. Asalkan kita jaga. Saya misalkan, kemarin saya periksa. Saya periksa asam urat saya 7,4. Jadi sudah melebihi batas normal. Bisa diterima ya. Saya punya pemeriksaan baru 7,4. Lebih dari normal. Maka saya harus mengoreksi diri. Oh aduh. Berarti kemarin gara-gara purin tinggi masuk dalam badan saya. Saya harus ganti sekarang. Gantinya dengan apa? Purin yang rendah. Maka saya akan memilih buah mangga. Maka saya memilih buah guava, jambu. Untuk apa? Untuk menurunkan yang 7,4 itu. Maka saya harus terapi. Maka saya harus memanfaatkan terapinya. Ini harus kita siasati bareng-bareng. Harus dilakukan lagi, terapi lagi, terapi lagi. Sehingga kita mendapatkan satu angka asam urat back to normal. Dan berfungsi dengan baik dalam tubuh kita. Tidak menyebabkan sakit. Tidak terjadi. Nah ini contohnya gini, saya usia 61 ya. Saya tidak tahu Pak Yosef berapa di Labuan Bajo, yang terlihat saya adalah Pak Yosef. Ini salah satu nih, ketika jari-jari tangan kita dibeginikan dan terasa sakit dan lain sebagainya, maka berarti di sendi-sendi persendian sini sudah terjadi akumulasi, sudah terjadi penumpukan, sudah terjadi kristalisasi asam urat. Kalau sudah mulai sakit, nanti ketika punggung kita dibungkukkan, naik lagi ke atas, aduh, duh, 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 duh. Itu berarti sudah ada terjadi penumpukan kristalisasi asam urat. Maka harus segera dirubah. Dok, saya sering pegel di sini dan lain sebagainya. Silakan cek kadar asam urat kita berapa di dalam darah. Rubah makanan, lakukan terapi. Rubah makanan, lakukan terapi. Lakukan olahraga. Mungkin itu Bu Suci untuk menyeimbangkan apa yang kita diskusikan bareng-bareng. Terima kasih. Oke, makasih dok. Jadi memang pada prinsipnya kembali ke pengaturan pola makan dan juga gaya hidup ya dok. Jadi kalau Yes. sudah berlebih,
berhenti, dan selain itu juga diimbangi dengan olahraga, konsumsi air yang cukup, dan ya tentunya lebih banyak berkeringat ya dengan produk-produk dari Prive ya, baik Itera Blower dan juga Bio, ataupun tadi kalau dokter bicara mangga ya kan, konsumsi mangga untuk menstabilkan. Nah, tepat banget nih dok, kita punya Prime Life ya, salah satu produk suplemen dari Thrive Indonesia, Yes. dan khusus di bulan ini kita masih ada promosi buy one get one ya untuk suplemen ya. Silakan Bapak Ibu hubungi atau tanya kembali ke pengundangnya atau upline-nya. Yes. Baik dok, ini udah mulai banyak pertanyaan di kolom chat Nah, ya. Salah siap. satunya ini ada mirip pertanyaannya dari Pak Hartono dan juga Pak Leo. Ya, ini pertanyaannya keduanya sama. Jadi mereka Tidak parah. memiliki apa, asam urat. Ya, ada pasien juga yang sudah parah di kaki dan tangan, dan ini sudah mengkristal ya sampai di kaki kayak keluar tulang ya, ada benjolan, benjolan putih kayak nanah tapi keras. Nah, ini mungkin dokter bisa kembali sampaikan juga penyebab dan bagaimana untuk mengatasi kalau udah terjadi sampai kondisi begini gitu ya dok. Selain nanti kita bahas penggunaan ITERA. Silakan dok. Baik. Ini terima kasih. Ini Pak Hartono dan Pak Leo sama-sama nih, asam uratnya udah tinggi. Bahkan di jari-jari sini udah mulai ada benjolan. Pasti ya udah. Kalau udah ada benjolan, jarinya juga udah nggak bisa begini lagi. Nggak bisa ditekuk lagi. Benjolan putih tapi keras. Dan, nah ini yang jadi catatannya. Ini yang kadang-kadang salah pemahaman lagi. Sudah seperti itu, baik di kaki maupun di tangan maupun di persendian lain. Dan ketika diperiksa memang asam uratnya juga tinggi, 8, 9, 10, 11, luar biasa lebih dari angka normal. Celakanya ketika makan emping saja, ketika makan kacang saja, ketika makan sayur asem misalnya, atau sedikit dimakan bayam, itu menjeritnya luar biasa. Jadi yang disalahkan, sekali lagi sekarang, yang disalahkan adalah yang baru dimakan. Padahal yang berpuluh-puluh tahun bukan itu. Yang mengkristal itu adalah yang tadi saya cerita. Yang mengkristal itu adalah pasti makanan yang kaya atau yang tinggi purinnya. Dan itu adalah makanan kesukaan siapapun di sini, Pak Tono atau Pak Leo atau saya. Saya suka dengan gulai kepala kakak, rumah makan Padang. Saya suka dengan apa namanya kikil misalkan, Padang. Itu Aduh, tinggi. dokter nih jam-jam segini bahas ngangkat Jadi lagi nih lapar, gule nih. Ya, jadi ini lapar kita semua. agak distract ya jadi soalnya ya. Oke, oke dok. Silakan dok. Sorry. Nah, makanan itu udah automatically adalah bahan baku asam urat. Jadi nggak usah marah ketika nanti suatu saat sakit. Kenapa? Karena hobinya itu. Nah sekarang bagaimana kalau sudah terlanjur nih dok, Pak Tona dan Pak Leo sudah terlanjur nih dok. Rubah. Tidak ada yang namanya kata terlambat. Rubah. Atau apa yang mesti disampaikan sekarang? Mungkin dari awal ketika kita berbicara mengenai pemanasan, ya, dengan pemanasan saja. Bapak Ibu, tolong disimaknya sederhana sekarang. Kalau kalimatnya begini dari seorang Hippocrates, kalau bisa saja memanaskan badan kita, nggak usah sampai ke tulangnya lah, nggak usah lah. Kalau bisa memanaskan badan kita, ini harus disiasati betul-betul kalimatnya. Semua penyakit bisa sembuh. Kalimatnya sederhana, tapi maknanya dalam. Jadi sudah jelek nih, sudah luar biasa. Nggak usah, panaskan saja. Panaskan saja badan kita. Kenapa? Karena kalimat Hippocrates yang bicara. Semua penyakit sembuh loh. Berarti kelebihan asam urat juga sembuh. Kristalisasi asam urat yang terjadi pun, sekali lagi, meskipun tadinya keras luar biasa, sekeras itu, panaskan. Cara bertahap. Rubah makanannya.
Jangan ketemu lagi dengan makanan yang mengandung purin tinggi. Kalau sudah kejadian kayak gini, Pak Hartono, Pak Leo, udah bener-bener cut. Avoid itu benar-benar tidak boleh, itu tidak boleh sama sekali. Jangan disentuh lagi. Saya misalkan sudah terjadi ini mohon maaf ya, belum terjadi nih. Berarti masih kontrolnya masih remnya masih ada, Bu Suci. Ya, kalau ini sudah tidak bisa menekuk dan sakit, tidak bisa menekuk dan sakit, kaki juga sama. Maka yang dilarang tuh benar-benar harus dilarang total. Bahkan yang medium pun, yang moderate pun, yang seolah-olah harus dibatasi makanannya lebih baik cut, total cut. Nah, balik ke sekarang ke statementnya dari Bu Suci tadi. Pilihlah sayuran. Walaupun bagaimana ada, pilihlah buah. Walaupun ada, tapi tidak setinggi yang tadi. Nggak usah ragu dengan fruktosanya. Nggak usah ragu dengan tidak ada protein seolah-olah. Padahal ada protein. Dapat di sana. Dan jauh akan menyelesaikan persoalan ini. Jadi dari satu sisi, dengan merubah makanan, ini sudah ada jalan keluar. Ketika kita sudah jadi keluarga besar ITERA, maka tinggal memanfaatkan alat. Nggak usah ragu lagi. Dok, gimana caranya supaya keyakinan kita bertambah? Cek and recheck. Cek lagi sekarang asam uratnya. Kalau misalkan mau di ronsen, silahkan. Ronsen lagi, lihat lagi nanti. Ada perbedaan nggak? Kalau ada perbedaan dan itu membaik, saya yakin semangat kita akan berkobar. Semangat kita akan terus melayani ke arah sana. Kenapa demikian? Karena akan berhasil. Tidak ada keraguan. Ingat loh. Panaskan atau ada cara memanaskan penyakit sembuh. Albert Einstein berbicaranya di sisi gelombangnya atau di sisi frekuensinya. Ketika gelombang masuk dalam badan kita, itu adalah kita mengikuti pengobatan masa depan. Bukan bicaranya di sana. Saya setuju ketika Ibu Suci menyatakan suplemen. Kenapa suplemen? Karena isinya buah. Isinya sayur. Jadi betul-betul melengkapi apa yang kita bicarakan. Ketika kita bicara suplemen, berarti buah dan sayur, masukkan itu untuk apa? Untuk merubah kondisi Pak Hartono dan Pak Leo yang sudah terlanjur kristalisasi asam uratnya tinggi. Dengan didetok, keluar. Terakhir, olahraga. Dok, ini kan udah pada sakit. Ya, tapi untuk berbuat baik, sekali lagi untuk berbuat baik harus dipaksakan. Jadi sekarang berbalik nih sekarang. Kalau ada yang konsul dengan saya akan berbalik. Mau sembuh nggak? Kalau mau sembuh, tanda tangan dulu. Karena harus mengikuti apa yang harus kita bicarakan. Tapi kalau maunya sendiri, aduh dok, saya nggak bisa dok. Saya kan masih suka dengan makanan itu. Ya susah, silakan. Nikmati saja. Jadi agreementnya tidak akan ketemu. Kalau agreementnya ketemu, oke mau sembuh ya, ayo. Kita bareng-bareng, kita berjuang yuk. Olahraga bila perlu kita bareng-bareng. Oh di sana olahraga, di sini olahraga, di sana olahraga, di sini olahraga. Di sana terapi, di sini terapi. Di sana pakai ITERA, di sini pakai ITERA. Ayo, maka kita akan sehat semua. Jadi sekali lagi tidak ada kata terlambat. Pola makan harus dirubah, Pak Hartono. Betul di sini mohon petunjuk pengobatan dan pola makannya. Manfaatkan seluruh yang kita punya dari ITERA. Tadi udah jelas, air di blow, diminum, banyak minum. Sekarang baik. Bagaimana mungkin bisa keluar kalau airnya tidak ada? Di TeraBio, BioLife, itu berbicara sudah berbeda. Medan magnet. Ketika medan magnet, mohon maaf sekarang asam urat itu pasti punya magnet, punya apa namanya, punya kelistrikan dan sebagainya. Itu pasti akan berbeda. Maka diperlukan terapi. Pendekatan fisika, bukan pendekatan kimia saja. Kalau mau kimia, saya lebih baik memilihnya suplemen saja. Tidak ada yang lain. Tidak allopurinol, tidak antiinflamasi, apapun antiinflamasinya. Lebih baik terapi suplemen, terapi dan suplemen, terapi dan suplemen, terapi dan suplemen. Itu akan jauh lebih mempermudah kita. Kenapa demikian? Karena akan sejajar dengan perubahan pola makan. Sejajar dengan perubahan lifestyle kita. Mungkin itu untuk Pak Hartono dan Pak Leo.
Bu Suci saya kembalikan. Bagaimana penyelesaian sudah sedemikian rupa parah. Oke, silakan Bu Suci. Iya, oke dok. Ini kita lanjut, ada pertanyaan dari Pak Nasir. Dokter Cahyo di videonya dibilang diberikan obat holistik yang tepat, baru kemudian di blow untuk penanganan asam urat. Nah, Yes. bagaimana menurunkan asam urat tanpa olahraga, obat, dan jaga makanan? Nah, ini kayaknya ini ya, Pak Nasir, ini too good to be true ya, Pak. Kalau ada menurunkan asam urat tanpa olahraga, tanpa obat, tanpa jaga makanan gitu kan. Ini saya juga mau kalau bisa begitu. Cukup di blue saja. Nah, ini Bapak Ibu tolong sekali lagi kita luruskan dulu bahwa ini disclaimer ya. Produk Kiteraker tidak diperuntukkan untuk satu menyembuhkan atau mengobati keluhan kesehatan tertentu. Kita hanya membantu untuk memulihkan kondisi kesehatan. Jadi nggak bisa hanya dengan tongkat ajaib ini semua bisa teratasi tanpa adanya bantuan-bantuan supporting dari gaya hidup dan juga pola makan. Nah, makanya nih mungkin Pak Nasir boleh didengarkan lagi saran dari Dokter Setio. Jadi oke dok, boleh dok kita bahas Baik, lagi ya. saya setuju pernyataan dari Dokter Cahyo dengan pengobatan yang sifatnya holistik. Holistik itu berarti tidak satu usaha, jangan salah. Holistik itu menyeluruh, komprehensif. Kalau kita mau sepakat, komprehensifnya adalah perubahan lifestyle, perubahan pola makan, olahraga, manajemen stres, katakanlah, itu adalah holistik. Demikian juga dengan ketika kita mulai menyentuh ke suplemen. Buah dan sayur, keseharian kita, makronya kelihatan, buah apelnya kelihatan, daun sayurnya kelihatan, sekarang ada suplemen. Tapi dasarnya dari buah dan sayur. Maka paralel. Itulah yang dikatakan sebagai holistik, pendekatan holistik. Lalu bagaimana dengan terapi? Terapi juga sama, tidak akan masuk ke konvensional. Karena masuknya adalah ke holistik, masuknya adalah ke alternatif, masuknya adalah ke tradisional. Kenapa demikian? Karena fisika. Memberikan panas adalah fisika. Mempengaruhi medan magnet adalah fisika. Apalagi yang dibicarakan di sana? Gelombang, cahaya adalah fisika. Jadi satu paket holistik yang sudah diciptakan oleh Life Indonesia melalui rangkaian produk dari suplemennya maupun alat terapi. Itu yang dilakukan. Tapi sekali lagi, manusia itu hidup. Jadi kalau kebaikan-kebaikan ini dilakukan karena orang ini hidup, tapi kejahatannya dilakukan sama yang bersangkutan, dalam tanda petik ya, masih makan dengan tinggi urin, berarti kesalahan. Masih tidak mau berkeringat, berarti tidak olahraga. Maka keburukan juga. Maka tidak selesai. Ini kebetulan yang bagus, Bu Suci izin sekaligus. Bu Munarni langsung menyampaikan gatal. Dok, yang saya terapi gatal. Ada asam urat ada hubungannya dengan gatal. Karena kebanyakan yang saya terapi punya asam urat dan gatal. Kenapa saya katakan gatal? Karena asam urat itu harus keluar dari tubuh kita. Salah satu pintu keluarnya adalah keringat. Jadi kalau keringatnya tidak ada, ketika diterapi kenapa gatal? Karena ketika diterapi sama dengan mendorong asam urat itu untuk keluar. Terapi itu sama dengan exercise. Terapi itu sama dengan olahraga. Terapi itu sama dengan fasting, puasa. Itu nggak perlu ada perdebatan di sana. Jadi sekali lagi, buat lupa saya namanya, saya tarik ke atas sebentar. Dengan Pak Nasir, Pak Muhammad Nasir, ini tidak bisa tanpa olahraga, tanpa suplemen, tanpa jaga makanan, cukup di blood. No, itu namanya bukan holistik. Makanya pernyataan Dokter Cahyo saya setuju. Holistik. Blow berarti bagian daripada holistik, bukan terpisah. Demikian juga dengan Ibu Munarni,
gatal. Nggak usah ragu, terus dilakukan, tapi ingat sekali lagi, sudah di blow terjadi gatal, makanannya belum dirubah juga. Ya jangan salahkan saya, gatalnya tetap ada, asam uratnya tidak selesai-selesai. Sekali lagi, gatal itu asam urat yang sudah terakumulasi di permukaan tubuh kita, di kulit kita, yang sebentar lagi harusnya keluar melalui keringat. Nanti cek sama-sama. Apa yang dikeluarkan dari keringat kita? Bukan cuma rasa asin saja, bukan cuma garam saja. Ada asam urat saja. Nah, mungkin itu Bu Suci, saya kembalikan kepada Bu Suci. Bu Munarmi, ini saya sudah langsung jawab ya, gatalnya itu karena Siap, karena. langsung jawab ya dok. Nah, tadi contoh Terima buah yang kasih. menurunkan purin tinggi bukan menurunkan sebetulnya, bukan mangga menurunkan, bukan. Tapi purinnya lebih rendah. Izin Bu Suci, ada statement dari siapa Bu Siap, siap. Munarmi. Jadi baik buah, sayur, berbagai daunan katakanlah, itu ada purinnya, tapi relatif lebih kecil. Bisa diterima ya. Buah juga sama, relatif lebih kecil dibandingkan dengan seafood, dibandingkan dengan kerang, dibandingkan dengan, aduh luar biasa. Pokoknya itu enak banget lah. Saya baru pulang dari Kuala Lumpur, di sana ada di Alor, food streetnya, isinya adalah makanan istimewa semua. Saya sampai, ya ampun. Itu yang saya ngeliat langsung, oh ini pasti purinnya tinggi. Dan saya memilih buah apa? Saya memilih jambu. Lebih baik saya makan jambu. Lebih baik saya makan duriannya dibandingkan dengan makan seafoodnya yang luar biasa enak. Kenapa? Karena kemarin 7,4. 7,4 aja mungkin kalau dia ya masih masih batas nggak bisa. Nanti kebablasan. Lebih baik kita segera sesuaikan, balikin ke normal lagi. Demikian Bu Suci, saya kembalikan ke Bu Suci. Terima kasih. Iya dokter, terima kasih. Dok, itu berarti tadi kalau sempat tadi dokter bilang kalau udah mulai timbul perubahan pada sendi itu udah di angka belasan ke atas ya dok, 18 gitu-gitu ya dok. Eh, mohon maaf. Belum tentu. Nah, ini yang harus disimak Bapak Ibu Oh, teman-teman sekalian. Mohon maaf, antara kadar asam urat di dalam darah dan asam urat yang sudah mengkristal, sekali lagi. Kadar asam urat yang ada di dalam darah tidak langsung berkorelasi dengan pembentukan kristal asam urat di berbagai persendian. No. Mungkin asam urat di dalam darah kita normal, tapi di sini sudah luar biasa. Jadi jangan tertipu kalau boleh disampaikan. Jangan bangga dengan asam urat saya yang normal, jangan. Kenapa? Karena kita tidak memeriksa asam urat yang sudah mengkristal. Tidak ada pemeriksaannya. oh gitu dok. Berarti Nah, biar ini yang harus jadi catatan penting, Bu Suci. Silakan. iya iya berarti sebaiknya memang periksa ke dokter secara berkala untuk terutama untuk mereka yang sudah mengalami riwayat asam urat sebelumnya untuk mengecek kembali angka yang pasti gitu ya dok. Yang pasti adalah pemeriksaan, tapi sekali lagi, pemeriksaan itu adalah konversi dari makanan kita. Bisa diterima ya. Ketika Hmm, makanan tinggi purinnya, kemudian angka kadar gula darahnya normal, berarti purin ini pasti akan mengalir ke tempat kristalisasi. Pembentukan batu ginjal yang bertambah, topinya yang tadi itu disebut sebagai topi tuh, putih seperti nanah tapi tidak apa namanya, bukan nanah tapi keras. Itu adalah topi-topi. Itu adalah kristalisasi asam urat. Berapa kadarnya tidak bisa diperiksa. Tapi ketika hmm, kalau udah dikasih kabar ada topi, ada penumpukan asam urat di persendian, mohon maaf Bapak Ibu, jantungnya juga jelek, pembuluh darah seluruh pembuluh darahnya jelek banget, sebentar lagi kena stroke, sebentar lagi gagal jantung, sebentar lagi gagal ginjal, itu real. Ini di tangan, di kaki, itu alarm keras, protes yang luar biasa. Ketika diperiksa, enggak dok, asam urat saya normal. Enggak bisa.
Karena klinisnya sudah berbeda. Coba suruh jalan, jangankan lari, suruh jalan saja. Baru berapa meter, baru berapa lama dia, waduh, pegalnya udah luar biasa. Karena asam uratnya udah seluruh tubuh, termasuk di permukaan kulit. Jadi sekali lagi, Jadi nggak cuma ya, di kaki aja ya dok ya, rasa sakitnya di lutut juga cuman seluruh tubuh ya. betul. Sakit di lutut, Wah, sakit di apapun itu adalah protesnya saja. Hanya suara saja dari badan kita hmm, mengabarkannya bahwa badan kita sudah rusak. Yang terlihat hanya di persendian. Ketika di USG ini ginjalnya kaget ya, ternyata batunya sudah bukan satu, bukan dua, ternyata sudah belasan batu. Ini yang kadang tidak pernah kita sadari. Ketika gagal ginjal baru tahu, oh ternyata harus cuci darah. Karena ginjalnya sudah jelek. Oh ternyata ada batunya. Udah lambat banget. Ini yang harus kita siasati bareng-bareng. Demikian Bu Suci. waduh ya Bapak Ibu, jadi dengan pemaparan Dokter Setio ini kita belajar banyak ya. Berawal dari makanan yang em, kita pikir ya itu memang konsumsi makanan sehari-hari, terus kemudian efeknya awal mungkin kalau masih nyeri-nyeri sakit-sakit kadang kita belum kapok ya dok. Yes. Cuman ternyata berawal dari asam urat nih bisa merembet ke beberapa penyakit kronis yang tadi dokter Setio juga sebutkan, bahkan kanker pun bisa berawal dari asam urat ini gitu. Dan tadi apabila kerja ginjal juga udah berat kan selama ini kita pikir oh kerja ginjal berat nih pasti banyak minum obat nih gitu kan, awalnya kita cuma mikir itu ya dok, karena banyak obat-obatan kimia gitu. Jadi untuk menyaring urinnya berat, ginjalnya. Nah, Rusak. ternyata bisa dipengaruhi juga sama makanan-makanan Asam yang urat kan. mengandung di purin. Nah, ini Bapak Ibu, jadi jangan lupa pintu tobat masih terbuka seperti biasa ya, Dok. Jadi Yap. kita mulai senantiasa menjaga makanan kita gitu ya, itu yang terpenting. Mesti mulai mengurangi makanan dan juga olahraga. Nah, Dok, ini ada pertanyaan yang spesifik juga dari Dokter Wahyuni Yes. untuk ini sepertinya osteoartritis ya kalau Sucing Oke, salah ya, oke. untuk penyakit osteoartritis yang di blow apa hanya di bagian lututnya saja. Oke, Dokter Setio mungkin bisa dijawab dulu, Dok. Baik. Baik. Terima kasih Bu Suci. Untuk Dokter Wahyuni, sekali lagi, ketika kita berbicara di terapi, itu tidak spesifik seperti yang tadi disyaratkan sama Bu Suci. Tidak di ke osteoartritisnya saja. Tidak di lututnya saja. Kenapa demikian? Karena ketika bicara osteoartritis, tadi kita udah eh, sepakat di beberapa slide-nya, tergambarkan di sana peradangannya dan lain sebagainya. Hanya lutut yang berteriak, tapi sebetulnya tubuhnya sakit. Jadi pertanyaannya, apakah yang di blow hanya di bagian lutut yang mengalami osteoartritis? Tidak. Blow-nya seperti biasa. Blow-nya seluruh tubuh. Sekali lagi, tempat yang sudah ditentukan, SOP sudah disediakan, itu lakukan. Karena lututnya yang berbaik hati mengasih kabar dengan gambaran real osteoartritis, maka itu juga di blow. Jadi tambahannya ada di lututnya yang bermasalah. Tapi tubuhnya tetap di blow. Itu satu. Yang kedua, balik lagi yang tadi. Pola makan harus berubah. Lifestyle harus dirubah. Sekarang, mohon maaf ya, berapa berat badannya? Itu salah satu yang harus kita orientasikan. Ketika tidak turun berat badannya, ketika sulit menurunkan berat badan, maka akan berubah. Mudah-mudahan bisa diterima oleh Dr. Wayuni. Sekali lagi perubahan makanan, perubahan lifestyle, olahraga paksakan meskipun lutut sakit, kita bisa melakukan olahraga yang lain. Pernapasan, meditasi, yoga, atau stretching masih bisa dilakukan. Demikian Bu Suci untuk Dr. Wayuni. Terima kasih.
Bu Susi mau tanya boleh? Oh iya, boleh Pak Rudi. Boleh Eh, Pak Rudi. Iya, boleh Pak. Kalau untuk asam urat ya, ikan apa yang bagus untuk dimakan ya? Apakah ikan laut atau ikan sungai ya? Tadi Pak Dokter bilang kan ikan juga bisa menghasilkan purin ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah asam urat bisa juga disebabkan karena usus kita jarang didetok lah, jarang dibersihkan. Nah, itu kan ada produk-produk pembersih usus ya. Bisa nggak berpengaruh kalau ususnya kotor bisa menyebabkan asam urat? Bukan hanya dari makanan ya, ususnya kotor gitu. Yes. Dan solusinya tadi, kalau kita detok usus kita, bisa mengurangi tingginya asam urat nggak? Nah, itu saja, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Susi, izin saya langsung jawab ya. Silakan Dok. Yang pertama adalah detok usus kita. Itu setuju dengan Pak Rudi. Dan bukan cuma hanya sekedar membicarakan asam urat saja. Tapi banyak sekali resiko yang akan dikurangi ketika kita rajin melakukan detok. Rajin mengkonsumsi suplemen yang menghasilkan detoksifikasi terhadap pencernaan. Itu bukan cuma asam urat. Banyak resiko yang jauh lebih turun termasuk kanker. Real. Ya. Itu satu. Yang kedua yang harus kita diskusikan adalah, ingat setelah didetok, sudah bersih, dikotorin lagi tidak? Ini menyambung ke pertanyaan keduanya. Kalau sudah bersih tapi masuk lagi ikan lagi, ya percuma. Sudah dibersihkan, dimasukin lagi asam urat. Dimasukin lagi asam urat. Kalau saya, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian sederhana. Kalau saya supaya tidak. Ini pertanyaan dari Pak Rudi adalah, ikan mana nih yang lebih baik? Atau ada perbedaan antara ikan laut dengan ikan air tawar? Setuju saya. Saya sangat setuju dengan hal seperti itu. Tapi asam uratnya tetap tinggi. Saya ngambil, ini sampel. Yang saya pegang adalah buah pir. Ada asam uratnya. Tapi dibandingkan dengan pilihan tadi Pak Rudi, apakah ikan laut atau ikan air tawar, lebih baik saya milih buah pir. Ini catatan penting. Maksud saya, makanan yang hewani itu kan Nah, ada daging berupa ayam, sapi, ataupun kambing, ataupun ikan. Nah, di antara beberapa pertanyaan yang tadi itu, lebih bagus mana yang tingkat purinnya rendah, Dok? betul. Tadi Kalau kita ikan berbanding dengan ayam, berbanding dengan sapi, berbanding dengan kambing itu, apakah ikan purinnya lebih rendah? Semuanya misalnya kita disuruh pilih gitu, Dok. Oke, setuju saya. Pilihan Pak Rudi pasti, atau saya akan menganjurkan Pak Rudi kalau masih tetap ingin kekeh dengan ikannya, pasti ikan air tawar. Sekali lagi, pasti ikan air tawar jauh lebih sederhana. Mohon maaf, slide-nya terputus, tapi saya masih bisa di handphone saya. Sekali lagi, ketika kita berbicara di perbedaan purinnya, maka daftar nilai purin dari makanan kita harus pegang. Itu tidak mudah, apalagi menghafal. Tapi kalau suruh memilih sekarang antara ikan laut dengan daging ayam dan lain sebagainya, kalau mau memilih lebih baik pilihlah ikan berasal dari air tawar. Celakanya, nah sekarang celakanya lagi Pak Rudi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Yang bicarakan air tawar ini bukan air tawar yang dulu bersih, tenang, tidak ada kimia, tidak ada polusi di dalam air. Makanan ikannya juga alami, fitoplankton. Itu oke. Tapi kalau yang dibicarakan adalah tidak seperti itu, maka akan berbeda. Nah, ini yang jadi catatan penting buat kita yang sangat apa namanya? Yang harus kita berbeda sekali. Jadi kalau mau dipilih, silahkan pilih mana makanan yang kadar purinnya rendah, boleh. Seperti yang kita diskusikan bareng-bareng.
Tapi buat saya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, lebih baik mempermudah nih ini. Karena kita memang sekarang lagi bicara purin, dan purin ada di sana, baik di buah, sayur, daun maupun di makanan lainnya, termasuk daging dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, tolong pikirkan lagi sekarang, kenapa saya memilihnya buah pir? Karena di dalam buah pir tidak ada kolesterol. Tolong pikirkan baik-baik. Jadi kalau disuruh masih memilih, saya masih harus berhadapan dengan ikan air tawar, saya lebih baik tidak. Kenapa? Karena di sana ada kolesterol. Sekali lagi saya ingatkan, karena di sana ada kolesterol. Kalau masih berbicara di kolesterol, maka kita akan berbeda ceritanya lagi. Kita akan berhadapan dengan kondisi yang sama-sama berisiko. Yang satu asam uratnya, yang satu lagi kita harus berhadapan lagi dengan konsekuensi kolesterolnya. Dua. Yang ketiga, kita akan berhadapan lagi dengan konsekuensi protein hewan. Jadi ada 3 kelemahan ketika kita masih mempertimbangkan makanan berbasis hewan. Di Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kenapa saya selalu menganjurkan carilah buku The China Study. Bacalah buku Rahasia Sehat Orang Cina. Karena yang menulis adalah Colin Campbell, ahli, seorang profesor nggak ngerti, pokoknya keahliannya luar biasa. Dan apa yang dibicarakan sederhana. Hanya ingin memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana istimewanya makanan berbasis nabati dibandingkan dengan makanan berbasis hewani. Ketika ini sama-sama kita dapat pemahamannya, maka kita akan jauh lebih mudah untuk bisa menarik satu pemahaman bahwa jauh lebih aman. Jadi saya hanya memisahkan 2, Pak Rudi, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini hewan, ini bukan hewan. Ini hewani, ini nabati. Saya lebih memilih nabati ketika saya ingin mengoreksi asam urat saya yang jelek. Ketika saya ingin mengoreksi gula darah saya yang jelek. Ketika saya ingin mengoreksi kolesterol saya yang jelek. Maka saya akan memilih, sekali lagi, saya akan memilih nabati. Nah, ini yang harus kita diskusikan lebih dalam. Boleh memilih, silahkan kadar purinnya yang rendah. Tapi konsekuensinya ada di dalam kolesterol. Dok, kalau misalkan ubi kelembu itu purinnya tinggi nggak ya? Enggak setinggi dan tidak sejahat ikan. Ya, misalnya kita mulai ganti ya pelan-pelan ya, karena belum bisa vegetarian ya. Dari penjelasan dokter, dari beberapa kali saya ikut Zoom, saya bisa nangkap lebih baik hidup menghindari makanan yang protein hewani. Kan saya udah ikut beberapa kali tapi itu pun tidak mudah, Pak Rudi, terus terang. Iya, karena kita belum bisa mudah vegetarian ya, belum bisa. Nah, minimal kita kurangi gitu loh yang berbau hewani gitu ya. Betul, atau kita menyiasati kandungan purin itu. Iya. Karena konsekuensinya adalah ada di sana. Kalau bisa hidup vegetarian lebih baik kan, artinya kan. Untuk saat ini. Dari berbagai macam penyakit lebih jauh. Betul. Nah, risiko penyakit kan, orang-orang yang tiap hari makan buah dan sayuran terus gitu ya. Betul. Betul. Tapi ya? catatannya adalah organik. Ini lebih sulit lagi, Pak. Jadi kita berhadapan dengan maju kanan, mundur kanan. Ketika kita berhadapan dengan buah, ternyata buahnya juga sama. Chemical lagi misalnya. Jadi buah pun, sayuran pun kita pilih yang organik ya? Harusnya. Nah, ini adalah kesulitan lagi buat kita. Makanya saya katakan yang tadi, ketika di sana jelek, di sini jelek, kita memilih yang pokoknya resikonya yang paling rendah yang mana? Kita ambil di sana. Bukan berarti harus vegetarian 100%, vegan kayak gitu, tidak. Tapi paling tidak kita ada irama. Hari ini saya makan purin tinggi, kolesterol tinggi, maka besok jangan dong. Kalau irama itu kita lakukan, maka kita sehat. Tidak bicara diet, tidak bicara aturan A, aturan B, tidak begini, tidak begitu. Strict banget, nggak usah. Nanti malah kitanya yang tidak hidup. Kitanya tidak kreatif lagi. Mati karena kita
harus ditentukan oleh batasan-batasan yang keras sekali. Saya tidak mau. Pak Rudi masih ingin makan ikan, monggo. Tapi ubinya jangan dilupakan. Karena di ubi ada purinnya, di ikan ada purinnya, tapi di ubi tidak ada kolesterol. Tidak ada protein hewan. Berarti jauh lebih sehat. Demikian juga dengan kacang, biji-bijian, daun-daunan, sayuran. Apalagi kalau mau raw food, mentah, itu jauh lebih dahsyat. Demikian Pak Rudi. Saya yakin Pak Rudi banyak pengalaman banyak Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Dok, mungkin tadi ada satu pertanyaan Pak Rudi yang kalau Suci ingat belum terjawab mengenai kondisi pencernaan, apakah kalau detox itu juga berpengaruh untuk eh, baiknya kandungan asam urat gitu, Dok? Ya, itu otomatis bukan cuma asam urat yang membaik dengan detox. Bukan cuma asam urat. Ketika detox itu dilakukan, penyerapan usus lebih bagus, berarti nutrisi yang masuk bagus. Artinya detox itu kan kita harus lakukan berulang-ulang, minimal Nah, itu bulan itu kan rutin ya dok ya. Rutin. Karena Jadi kita sampai hidup. kita bersih, nanti akan mempengaruhi ke metabolisme tubuh kita juga ya, ke semua organ ya. Betul, 100%. Oke, terima kasih dok. Jadi Siap. kita wajib detox ya dok ya, Yes. supaya ususnya bersih. Terima kasih. Iya, jadi Pak Rudi siap-siap detox, kemudian makan sayuran yang organik, nah, kemudian olahraga dan juga rajin menggunakan produk ITERA ya Pak. Yes. Jadi semuanya komplit deh. Ya. Terima Oke. kasih. Itu rahasia Iya, sehat sama-sama. saya bisa simpulkan tuh. Iya, Sehatnya tadi. iya, Kalau kita berolahraga ya. iya, Ya. betul, betul. Karena tadi kalau dokter Setio paparkan juga kan serba salah juga maju kena mundur kena gitu kan protein hewani kalau kita pilih ikan, air tawar pun banyak juga polusi air yang terdapat di sana gitu ya. Kemudian sayuran dan buah-buahan kita tahu kandungan pestisida dan juga bahan kimia yang lain juga cukup tinggi. Nah, jadi dari segi industrialisasi atau komersialisasi itu kita nggak bisa hindari. Nah, mungkin lama-lama kayaknya kita mesti nanam nanam sendiri kali ya dok, sayuran sama buah-buahan atau piara ikan sendiri di kolam di belakang rumah. Iya, iya. Memang itu yang harus dilakukan sebetulnya. Iya, iya, karena pilihannya semakin sedikit ya untuk Mungkin sulit. makanan ini. Yes. Iya, oke. Pertanyaan yang lain, Suci cari atau pilih yang mendekati topik kita pada malam hari ini dulu ya, Bapak Ibu ya. Untuk ke topik yang di luar itu, mungkin kalau nanti ada sisa waktu, boleh kita bahas. Yes. Oke, ini dari Pak Yosep. Pak Yosep ada pertanyaan mengenai asam urat juga. Saya menderita kolesterol dan asam urat. Saya sudah jaga pola makan, nggak makan gorengan, daging, dan lain-lain. Tapi masih pegal-pegal rasa seperti ditusuk-tusuk dalam dada. Nah, minta pencerahannya nih dok. Artinya adalah jaga makanannya belum menghasilkan. Belum maksimal ya dok ya. Iya, artinya kalau tadi bicaranya gorengan, saya akan lebih memilih gorengan yang bahannya sayur. Masih tetap saya pilih. Dibandingkan dengan gorengan ikan, gorengan ayam, gorengan apalagi sekarang, daging dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena kolesterol. Yang saya goreng adalah daun. Yang saya goreng adalah apalagi sekarang bicaranya. Terong. Yang saya goreng adalah wortel, misalkan. Atau yang saya goreng nanas. Saya potong tipis-tipis, saya goreng sebentar, nanas. Tidak mengandung kolesterol, mungkin purinnya juga tidak setinggi daging, ikan, dan lain sebagainya. Kolesterolnya juga tidak ada, maka berbeda, Pak Yosef. Jadi, jangan disederhanakan, saya sudah
Selesai, tidak makan lagi gorengan, menjaga gorengan, tapi gorengan yang lainnya masih dimakan. Ikannya masih dimakan, daging ayamnya masih dimakan, seafoodnya masih dimakan. Sulit. Makanya yang saya katakan tadi, sekaligus seperti yang tadi disampaikan, lebih baik bedakan saja antara hewan dengan nabati. Ketika ingin menurunkan kolesterol, menurunkan asam urat, ya udah bergeser dulu ke nabati dulu. Tidak ada hewan. Yang sudah terjadi, lakukan pembersihan dengan suplemen. Didetok dengan suplemen. Ketika suplemen itu tinggi dengan serat, ketika suplemennya mengandung usus untuk membersihkan ususnya, psyllium khas misalkan, itu akan didapatkan. Jadi usaha Pak Yosef bukan sekedar menyetop gorengan atau sudah lakukan, tapi cari lagi mana yang mesti dilakukan. Bagaimana dengan olahraga? Bagaimana dengan memanfaatkan alat iteranya? Itu dimaksimalkan. Silakan Bu Suci kalau ingin menambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih dok. Ini tapi tadi ada pertanyaannya Pak Yosef, eh, seperti tertusuk-tusuk gitu ya, sakit di bagian dada. Jadi kalau asam urat tuh nggak mesti nyerinya di kaki atau persendian ya dok, bisa langsung nyeri ke dada juga ya ternyata ya. Semua persendian bisa sakit, tapi kalau nyari di dada, itu lebih ke arah kolesterol dan jantungnya. Sekali lagi, paru-paru, sakit di dada, eh, organnya adalah jantung, maka juga menimbulkan sakit. Akibat apa? Akibat iskemik yang ada pada jantung. Kekurangan oksigen, itulah yang dikatakan sebagai transient ischemic attack. Satu serangan, tapi sebentar, atau angina pectoris malah pada jantung. Itu sakit. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, Pak Yosef, sekali lagi buat Pak Yosef di Labuan Bajo, betul-betul harus banyak usahanya. Betul-betul harus serius usahanya. Harus lebih banyak lagi untuk menyelesaikan yang tadi. Tidak boleh terjadi, tidak boleh ada konsekuensi lain. Harus dikejar betul-betul sampai mendapatkan hasil yang paling istimewa. Dan cek lagi. Cek laboratoriumnya, bila perlu cek pemeriksaan jantung, bila perlu treadmill, bila perlu semua ceknya supaya apa? Supaya kita bisa menyelesaikan rapot-rapot merah itu. Angka-angka merah itu harus kita rubah semua dengan apa yang kita diskusikan sekarang. Itu mungkin Bu Suci sebagai tambahan untuk Pak Yosef. Terima kasih. Oke, makasih dok. Ini selanjutnya pertanyaan dari Pak Ahmad Mustafa ya. Selamat malam dokter, saya terapi pasien usia 77 tahun, tangan dan kaki sebelah kanan sering bergerak refleks ya atau spontan, nggak karuan bergerak ini tiba-tiba. Karena sering sakit di ototnya. Hasil cek kolesterol, gula, dan asam urat serta tensi normal semua. Ini kira-kira penyebabnya apa ya dok? Saya tetap berorientasi pada kasus-kasus seperti ini, Bu Suci, buat Pak Ahmad tadi. Orientasinya adalah memang ada kerusakan di persarafan. Jadi ada involuntary movement, ada refleks yang tidak bisa dikontrol, berarti ada sesuatu. Meskipun angka-angka tadi masih normal. Nah, bagaimana bisa dilakukan satu perbaikan? Balik lagi ke konteks yang tadi. Jangan berorientasi pada kondisi sakitnya, tapi berorientasilah pada tubuhnya yang harus kita modulasi. Tubuhnya yang harus kita rubah. Artinya dengan cara apa? Saya tidak tahu usianya berapa dan lain sebagainya. Dengan cara yang kita diskusikan. Coba dengan olahraga. Coba dengan merubah pola makan. Coba dengan terapi lebih rutin lagi. Pola pikir, dan seterusnya. Yang terjadi ketika pemeriksaan realnya, Bu Suci, Pak Ahmad, pasti ada kelainan saraf. Pasti ada kelainan yang berhubungan dengan refleks. Dan itu pasti kontrol daripada otak kita, perifer kita itu terjadi. Demikian Bu Suci. Ya, baik dok, terima kasih.
Ini selanjutnya kita mulai ke pertanyaan di luar topik ya dok ya. Malam hari Siap. ini sepertinya ada beberapa. Dua di antaranya nih agak mirip dok, yaitu pertanyaan dari Pak Heli Tangkilisan dan juga Bapak Suherman Jaya. Jadi Oke. menanyakan mengenai kasus pecah pembuluh darah, langsung Oke. dioperasi, kemudian sekarang stroke dan nggak bisa bicara. Nah, sedangkan untuk kasus dari pertanyaan Pak Herman, ada teman beliau tanggal 28 Desember lalu operasi batu empedu, kemudian sekarang kena stroke ringan, menyebabkan hilang pendengaran. Nah, ini pertanyaannya apakah boleh diterapi setelah 1 bulan pasca operasi dari Pak Herman dan juga dari Pak Heli pertanyaan mengenai titik terapi agar kondisi apa pita suara mungkin ya atau kondisi bicaranya bisa mulai normal kembali. Kurang lebih seperti itu, dokter. Siap. Saya Pertanyaannya langsung. karena stroke. Kemudian ini yang satu hilang pendengaran, yang satu nggak bisa bicara, gitu dok. Betul. Dari Pak Heli Tangkilisan. Kalau sudah pecah pembuluh darah, kalau sudah stroke, konsekuensinya adalah posisi stroke-nya di sebelah mana. Ketika yang terjadi adalah bagian motorik untuk pita suara, katakanlah sampai tidak bisa bicara, maka ini berarti konsentrasikan ke kondisi akibat komplikasi stroke. Pertanyaannya di bagian mana? Balik lagi tadi. Jadi jangan sampai punya ukuran karena ini ada di pusat yang mengatur pita suara, kita susah nyarinya. Bisa diterima ya. Maka terapi biasa saja, kepala terapi dan lain sebagainya. Tapi ini stroke persoalannya. Stroke itu berarti persoalan dengan lemak, persoalan dengan kolesterol. Maka itu harus disiasati. Jadi jangan langsung pada konsentrasi kepada tidak bisa bicaranya, bukan. Nanti pita suaranya seolah-olah diterapi daerah sini. Padahal yang terjadi adalah stroke. Padahal yang terjadi makanan, lemak. Jadi komprehensifkanlah kita membicarakannya. Titik meridian mana ini? Tolong nanti diskusikan dengan yang tahu persis titik meridian. Tapi jangan orientasi ke sana. Karena tubuhnya rusak. Berorientasi lagi harus menyelesaikan tubuhnya. Lebih bijak ketika kita merubah banyak. Dengan banyak perubahan. Maka hasilnya akan banyak. Pita suara akan membaik, bisa bicara lagi. Meskipun titik katakanlah sekarang saya tidak bisa pasti di mana titik meridian untuk menentukan pusat untuk bisa mengaktifkan kembali pita suara. Walaupun pita suara katakanlah di posisinya ada di sini, titik meridian tidak. Titik meridian itu dalam bentuk garis berhubungan. Titiknya iya, tapi dia berhubungan dengan titik lain. Itulah titik meridian. Nah, ini Pak Heli ketika berbicara di Pak Suherman, karena ini juga sama stroke ringan, pendengaran hilang sama konteksnya. Berarti pusat di telinga bagian dalamnya mengalami gangguan akibat stroke tadi. Saraf 8-nya mengalami gangguan. Ayo kita terapi. Lalu kejadiannya sudah ada batu empedu. Kenapa demikian? Karena bahan bakunya sama. Bahan baku yang menyebabkan stroke adalah kolesterol. Bahan baku yang menyebabkan batu empedu adalah kolesterol. Dok, ini udah dioperasi batu empedunya. Kapan bolehnya? Silakan, mau kapan aja boleh. Setelah 1 bulan nggak aman, masih kontrol ke dokter bedahnya silakan. Tapi terapinya bertangga dan pola makan yang harus dirubah. Sekali lagi pola makan yang harus dirubah. Demikian Bu Suci. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih dokter. Ini tadi untuk sedikit menambahkan untuk Pak Heli dan juga Pak Suherman.
perlu diingat bahwasanya apabila kondisi pasca operasi kita selalu SOP sesuai standar kita untuk memberikan jeda waktu sebelum kita terapi. Karena ada waktu kita dengar seseorang setelah ada operasi, biasanya kita nggak tahu, mungkin di luar terlihat lukanya kering, tapi di bagian dalam khususnya yang sudah operasi tentunya pasti ada juga beberapa kondisi bagian organ-organ yang mungkin kita tidak bisa lihat secara langsung dan mungkin masih ada luka. Sedangkan salah satu peringatan kita bahwa bagian luka terbuka termasuk juga adanya pasang ring, pasang pen atau benda asing lain dalam tubuh, kemudian hamil, menstruasi, dan juga tanam lensa di bagian mata itu sebaiknya dihindari untuk untuk terapi terlebih dahulu. Jadi mungkin bisa dikasih jeda waktu dulu ya Pak. Nah Ya, kemudian Bu Suci. iya Pak. Jadi kalau ini kan udah 1 bulan ya, itu kira-kira boleh nggak dilakukan terapi? Itu aja pertanyaannya sih. Iya, kalau untuk terapi sebetulnya standar kita minimal 2-3 bulan Pak Herman. Kalau 2-3 bulan. Jadi intinya Iya, walaupun bagian kepala nggak boleh ya. iya betul. Berarti dihindari dulu ya. Jadi jangan diterapi ya. Sebaiknya, iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Suci. Makasih Dokter Sugio. Iya, iya, sama-sama Pak Herman. Dan mungkin Suci juga bisa sharing juga, dokter izin untuk pengalaman dari beberapa member live yang lain yang juga menerapi beberapa pasien, nah begitu. Jadi ada satu istri dari Pak Arief dari Jogja itu mungkin saya nggak tahu ada ikut Zoom di malam hari ini nggak. Jadi beliau juga menerapi salah satu temannya teman yang kebetulan sudah ada gejala stroke juga dan beberapa 11 tahun kalau nggak salah itu juga kesulitan bicara. Nah, beliau lakukan terapi sesuai dengan standar kita 10 titik dasar dan juga beberapa titik dan difokuskan ke bagian limpatik di bagian leher. Nah, jadi mungkin kalau Pak Heli bisa misalnya kita pegang di kerongkongan ya, kerongkongan di leher itu kemudian dipatikan leher kanan dan kiri ya. Nah, kemudian ini difokuskan lagi di antara titik limpatik tersebut gitu. Nah, kemudian secara refleks Ibu itu menanyakan juga kepada pasien tersebut gimana enak terapinya dan itu spontan dokter. Jadi si pasien spontan jawab enak gitu. Jadi itu teman-teman ada 10 orang katanya karena mereka semua tahu ini kayak macam geng gitulah dok. Jadi satu geng. Jadi mereka semua tahu kondisi si A ini memang dia nggak bisa bicara gitu. Begitu dengar dia bisa jawab enak gitu. Wah semua berhamburan mendekat dan berarti itu padahal itu saya nih sampai merinding ceritanya lagi. Jadi memang itu baru 1 kali terapi dok gitu. Jadi beliau juga langsung sharing. Mungkin kapan-kapan Suci akan undang juga untuk bisa berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semua untuk beberapa testimoni dari teman-teman kita yang mengalami langsung ya kondisi di mana bisa membantu kesembuhan dari beberapa orang yang memang terkendala atau mengalami keluhan kesehatan. Terus kemudian untuk Pak Herman, nah ini Pak Herman kalau nggak salah Pak Loren sendiri pernah juga menerapi orang yang nggak bisa dengar Pak. Saya lupa Loren atau siapa, tapi pernah ada kejadian juga dan Suci juga pernah waktu itu mendengarkan sharingnya gitu. Jadi di bagian titik dekat cuping telinga gitu ya, di bagian belakang, jadi pas di bagian pangkal telinga bawah itu selain dari titik dasar itu difokuskan ke situ Pak.
nanti saya tanya ke Pak Loren lagi ya, Pak Herman. Saya ingat kalau nggak salah Pak Loren yang menangani juga ada kasus, tapi beliau terapinya bukan di kantor gitu, jadi di luar di tempat lain. Nanti Suci tanyakan ini ya persis jawabannya, dan itu Suci lupa, tapi kalau nggak salah juga ada progres yang signifikan dibandingkan sebelum terapi gitu. Jadi nanti Suci tanyakan lagi precise-nya bagaimana. Nanti mungkin juga kapan kita sama-sama datangkan juga Pak Loren untuk bisa berbagi sharing di Zoom kita rutin hari Jumat ya Pak ya. Oke, baik. Makasih Bu Suci. Cuma Iya, ya kalau thank belum you. 2 bulan belum boleh ya. Karena dia pasca operasi 28 Desember kemarin, operasi empedu, angkat batu empedunya. Iya, sebaiknya gitu sih Pak. Kalau Oh, sekarang baik, kita dihindari ya. iya mungkin biar supaya aman ya Pak ya. Jadi untuk kenyamanan kita semua gitu, sebaiknya memang untuk terapi kita lakukan minimal 2 bulan pasca operasi. Tergantung sih jenis operasinya apa, tapi minimal disarankan 2 sampai 3 bulan itu baru boleh diterapi, karena pada prinsipnya gelombang tera ini kan melancarkan peredaran darah, itu yang kita takutkan gitu. Jangan sampai nanti malah jadi bumerang buat kita gitu, yang tadinya kita mau menolong untuk supaya membantu pemulihan kesehatan, tapi kondisi pasien masih belum memungkinkan, jangan dipaksakan dulu. Jadi sebaiknya memang tunggu dulu, kita sabar dulu, nanti tetap di follow up lagi untuk selanjutnya kita lakukan terapi. Takutnya malah jadi nanti lukanya satu nggak kering-kering, dan juga yang terburuk nanti jadi pendarahan juga Pak, karena operasi bagian dalam kan itu kita nggak bisa lihat gitu ya Pak. Oke, baik, sepertinya sesi Zoom call kita pada malam hari ini sudah sampai di penghujung acara kita, Dr. Setio, hampir 2 jam. Nah, mungkin sebagai bentuk ini Dok, nasihat kepada kita semua yang senantiasa masih belum tobat ini dari makanan dan juga olahraganya. Dokter, monggo mungkin bisa disampaikan closing statement untuk menutup Zoom kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Bu Suci, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Sekali lagi kita harus mengucapkan syukur, kita berterima kasih kepada yang memfasilitasi kita, Pride Indonesia. Satu hal yang memang betul-betul menjadi dasar kita untuk mampu merubah dari kondisi merah menjadi baik, itu adalah balik lagi ke kita. Jadi nanti seperti halnya tadi ada satu warning katakan, Pak Herman ingin terapi, tapi baru 1 bulan operasi. Pride Indonesia atau Pride Internasional itu memberikan satu batasan untuk keamanan kita semua. Sekali lagi, untuk keamanan. Jadi di kondisi-kondisi tertentu lebih baik hindari. Jangan sampai ada cerita. Tapi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, bukan cuma ITERA. Yang kita diskusikan itu bukan cuma ITERA. Yang kita diskusikan itu banyak persoalan. Termasuk bagaimana kita merubah makanan, bagaimana kita membangkitkan supaya kita berolahraga. Ini yang harus disosialisasikan terus. Ini harus menjadi bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Tugas kita adalah jangan sampai kitanya sakit, bukan orang lain. Atau jangan mencari orang yang sakit kemudian kita akan terapi. No. Kita harus tidak boleh ada yang sakit. Itu dulu. Ketika kita dapat itu semua, maka kita ceritanya akan enak. Kita akan berbaginya akan enak. Karena pengalaman yang berbicara. Karena pengalaman yang menyampaikan banyak. Mungkin itu dari saya Bu Suci. Sekali lagi terima kasih banyak. Buat Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini luar biasa bertahan sampai 180 orang. Ini satu semangat yang akan sampai akhir ya Dok acara kita ya Dok. Iya, luar biasa. 2 jam kita bersama-sama Dr. Setio malam hari ini. Dan Bapak Ibu,
Mungkin Bapak Ibu nanti kita juga bisa adakan beberapa sesi khusus di mana ini juga tadi Suci lihat banyak yang menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar titik meridian yang sebaiknya untuk di blow pada penyakit-penyakit tertentu ya. Nanti stay tune di Zoom kita setiap hari Jumat. Nanti jangan lupa pantau terus flyernya, invitationnya. Nanti kita akan bahas lebih khusus mengenai titik-titik meridian bagi beberapa keluhan kesehatan tertentu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan kita dan juga Dr. Setio, terima kasih banyak. Dok, ilmunya selalu memberikan pencerahan. Mungkin Bapak Ibu yang mau unmute mic-nya dipersilahkan. Jadi bisa mengucap terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Baik. dokter. Selamat malam, selamat dokter. beristirahat. Ya, sampai ketemu di Zoom berikutnya ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam semua. Selamat istirahat. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Tio dan Bu Suci. Terima kasih. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab ya. Nanti kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai. Ini ya.